Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muklihah, NIM 1905110923. Saya berasal dari Universitas Negeri Riau, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis pemahaman tentang hukum adat kepulauan. Materi yang pertama yaitu tentang hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat Minangkabau di daerah Padang. Identifikasi masalahnya yaitu Minangkabau sering lebih dikenal sebagai bentuk kebudayaan daripada sebagai bentuk negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah. Hal itu mungkin karena dalam catatan sejarah yang dapat dijumpai hanyalah hal pergantian nama kerajaan yang menguasai wilayah itu. Tidak ada suatu catatan yang dapat memberi petunjuk tentang sistem pemerintahan yang demokratis dengan masyarakatnya yang bersel-sel matrilineal, serta tidak ada catatan sejarah kelahiran sistem matrilineal ini sebagaimana yang dikenal orang seperti zaman sekarang. Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan masyarakat masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut barale, mempunyai beberapa tahapan yang umum yang dilakukan, dimulai dengan meminang atau meminang, menjapui marapulai atau menjemput pengantin pria, sampai basandiang bersanding di pelaminan. Setelah meminang dan muncul kesepakatan menentukan hari atau menentukan hari pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1, yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam. Sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat syah dan hukum perkawinan. Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal, seperti di Minangkabau, masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh mama atau paman. Seorang mama atau paman dari pihak ibu, peranannya sangat besar sekali terhadap kemanakannya yang akan melakukan perkawinan. Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan. Menurut adat Minangkabau, perkawinan berlaku secara eksogami yang ditinjau dari segi lingkungan, suku, dan endogami ditinjau dari lingkungan nagari. Eksogami suku berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sesukunya. Alasannya, karena orang yang sesuku adalah bersaudara, sebab masih dapat ditarik garis hubungan kekerabatannya secara matrilineal dan menurut asalnya mereka sama-sama serumah gadang. Perkawinan endogami nagari berarti bahwa seorang dalam mencari jodoh harus di antara orang sesama nagari dan tidak boleh kawin keluar dari nagari. Alasan keharusan endogami nagari itu ialah karena seorang suami bertempat pada dua rumah. Sebagai orang sumando, ia tinggal dan bermalam di rumah istri. Ia juga mamak rumah di rumah ibunya dan mempergunakan waktu siangnya bekerja di rumah ibunya untuk membantu kemenakannya. Waktu siangnya bekerja untuk membantu kemenakannya dalam mengolah harta pusaka. Adanya tempat yang ganda ini hanya mungkin berjalan baik bila rumah istrinya tidak berjauhan dari rumah ibunya. Inilah yang menyebabkan adanya larangan kawin keluar nagari.
Seorang suami yang selama ini hanya sebagai seseorang yang tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri, kemudian dia berubah menjadi seorang suami yang penuh tanggung jawab terhadap kehidupan anak dan istrinya. Apalagi tanggung jawab terhadap anak dan istri sudah penuh, maka yang demikian berarti bahwa waktu yang dipergunakan di rumah istrinya bukan hanya pada malam hari saja, tetapi sudah menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah istrinya, atau bahkan semua waktunya berada di rumah sendiri bersama anak dan istrinya. Masalah yang dihadapi dalam perkawinan dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini, pada masyarakat Minangkabau, apalagi yang berada di kota, hanya tinggal bekas-bekasnya, dalam arti kata, tidak ada lagi murni menurut hukum adat. Sebagai ciri pokok dalam perkawinan masyarakat Minangkabau adalah di mana dalam perkembangan kedua suami istri sudah hidup bersama secara tetap dalam suatu rumah, yaitu dalam rumah istrinya, dan adanya kehidupan bersama antara suami istri sudah merupakan suatu kesatuan rumah tangga yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pada masa sekarang ini, peranan yang menonjol dari seorang laki-laki dewasa adalah sebagai ayah bila ia telah menikah. Materi yang kedua, hukum pemerintahan adat. Saya mengangkat judulnya Analisis Konflik Agraria di Desa Lemo Barat, Kecamatan Tombariri. Identifikasi masalahnya yaitu akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi serta diinventarisasi. Pemerintah Desa Lemo Barat belum memahami dengan benar permasalahan yang ada dalam hal ini, konflik pertanahan baik mengenai batas tanah ataupun sertifikat tanah, sehingga dalam penyelesaiannya pemerintah mengalami sedikit kesulitan. Adapun masalah yang timbul ialah, yang pertama itu ada batas tanah. Pada umumnya, batas tanah yang digunakan yaitu dilapisi dengan semen. Tujuannya adalah supaya tidak dapat dipindahkan dan menghindari konflik. Tetapi di Desa Lemo Barat sejak dahulu hanya menggunakan tanaman seperti pohon sebagai batas tanah. Dan seiring berjalannya waktu, pohon itu mulai membesar dan mulai menggeser pada lahan atau tanah milik orang lain. Kondisi tersebut yang menjadi pemicu konflik karena salah satu pihak merasa dirugikan dan berusaha mempertahankan argumennya. Masalah yang kedua yaitu jual beli tanah warisan keluarga. Akar permasalahannya adalah warisan keluarga. Saat pembagian warisan, biasanya orang tua menyerahkan salah satu lahan perkebunan kepada anak sulung, namun secara diam-diam dijual oleh ayahnya, oleh orang lain atau pemilik lain. Setelah diketahui oleh sang anak, maka terjadilah konflik antara pemilik lahan yang baru dan si anak sulung ini. Sang anak sulung tidak menerima dan menentang bahwa lahan itu masih miliknya. Dengan adanya bukti sertifikat tanah, berarti dalam hal ini sertifikat tanah telah digandakan. Masalah yang ketiga, pegadaian sertifikat tanah. Sertifikat tanah yang digadaikan oleh orang tua kepada orang lain sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa dalam tempo 4 tahun, jika uang belum dikembalikan, maka tanah tersebut akan menjadi milik pihak yang digadaikan. Dan setelah 4 tahun berlalu, uangnya pun belum dikembalikan, dan tanah tersebut telah dibangun rumah mewah oleh pemilik tanah yang baru. Dan ternyata anak-anak dari pemilik tanah yang digadaikan tersebut sangat marah dan membantah bahwa tanah tersebut masih milik dari keluarga mereka. Penyelesaian dari masalah ini ialah peran pemerintah dalam mengatasi konflik agraria yang terjadi di Desa Lemo Barat adalah melakukan mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah-wilayah privat atau perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi ini dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan. Sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. Dalam menyelesaikan segala konflik yang ada, pemerintah Desa Lemo Barat mengambil jalan mediasi, yaitu dengan mempertemukan kedua pihak yang terlibat
akibat konflik dan membicarakannya dengan jalan kekeluargaan. Begitu pula yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik tanah atau sengketa tanah. Tetapi ada beberapa kendala yang muncul dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Lemo Barat, yaitu yang pertama, masih sulit mencari akar permasalahannya karena data atau informasi yang diberikan dari kedua belah pihak itu belum jelas. Yang kedua, kedua belah pihak masing-masing mengklaim bahwa tanah tersebut milik masing-masing dari mereka. Yang ketiga, pemerintah sulit untuk meredam amarah dari kedua belah pihak. Namun pada akhirnya, pada kasus sengketa batas tanah, pemerintah Desa Lemo Barat dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah atau secara kekeluargaan. Dengan menghadirkan kedua belah pihak serta saksi dan surat pernyataan. Sedangkan pada kasus sertifikat dan jual beli tanah, pemerintah tidak berhasil menyelesaikan melalui jalan mediasi, dikarenakan masing-masing pihak itu ingin menempuh jalur hukum, sehingga pemerintah Desa Lemo Barat menyerahkan kasus pada BPN dan dilimpahkan ke pengadilan. Materi yang selanjutnya ialah kegunaan mempelajari hukum adat baik di kota maupun di desa. Kegunaan mempelajari hukum adat dapat dilihat dari sisi teoritis dan sisi praktis. Kegunaan dari sisi teoritis ialah ketika hukum adat dilihat sebagai ilmu pengetahuan. Kegunaan hukum adat sebagai ilmu adalah berkaitan dengan pendidikan dan penelitian. Kegunaan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan ialah untuk memuaskan keingintahuan mengenai hukum adat itu apa, bagaimana terbentuknya, untuk siapa hukum adat itu, dan bagaimana perkembangannya. Hukum adat mengenai kegunaannya dari sisi teoritis yaitu hanyalah sebagai ilmu yang dapat dipelajari, dan belum ada aplikasinya kepada masyarakat. Kemudian dari sisi praktiknya, ialah kegunaan dari mempelajari hukum adat yaitu ketika hukum adat itu menyelesaikan dan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tujuan dari ilmu untuk masyarakat itu dapat tercapai. Kegunaan hukum adat dari sisi praktis ketika ditinjau dari praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hukum adat dapat memupuk ciri khas atau kepribadian bangsa yang memberikan identitas yang berbeda dengan bangsa atau negara lainnya. Karena hukum adat adalah pencerminan dari kepribadian bangsa. Hukum adat sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Di dalam meningkatkan hidup itu dibutuhkan petunjuk-petunjuk hidup. Salah satu petunjuk hidup itu adalah norma hukum, termasuk norma hukum adat. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan pada umumnya, maka hukum adat mempunyai objek. Objek adalah sasaran yang harus dipelajari, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berkonsekuensi hukum. Dan yang kedua, metode, cara untuk mempelajari, meneliti, dan menganalisis hukum adat. Yang terakhir, sistematis, disusun sedemikian rupa sehingga orang mudah untuk mempelajarinya. Hukum adat sebagai pembinaan atau pembentukan hukum nasional. Hukum adat kemudian apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan negara, maka hukum adat dapat menjadi sumber bahan hukum nasional dan sumber hukum bagi hakim ketika hakim mengambil keputusan dalam peradilan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 16 Ayat 1 dan Ayat 28. Hal itu disebutkan suatu keputusan atau kaedah hukum positif yang berlaku di suatu negara, khususnya Indonesia, haruslah bersumber dan mencerminkan jiwa, semangat, dan kehendak dari masyarakat Indonesia agar setiap keputusan atau hukum yang dibuat dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa. Kemudian, kepribadian atau karakter bangsa Indonesia yang cinta dengan kebudayaannya semakin luntur oleh modernisasi dan westernisasi. Dengan mempelajari hukum adat yang mengandung nilai-nilai luhur, diharapkan rasa nasionalisme atau kepribadian bangsa menjadi tumbuh kembang kembali. Mempelajari hukum adat agar mengetahui fungsi dari hukum adat. Hukum adat mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pedoman dan pengawasan. Sebagai pedoman, maka hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat dari masyarakat. Sedangkan
Sebagai pengawasan, hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan hukum adat. Apabila ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi